Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Rismond, salah satu peneliti awal abal, peneliti gadungan dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, sepertinya sudah mulai menghindar dari pertanyaan-pertanyaan terkait dengan ijazah S2 dan S3 Jepangnya yang dari Yamaguchi. Karena kalau kalian ingat, di buku terbaru dia, gelarnya itu sudah tidak dicantumkan. Ada apa ini Rismond? Dan menurut keterangan dari salah satu anggota Kagama Jogja, ya memang ijazah Rismond itu dugaan kuatnya palsu. Dan Pak Roni Teguh serta Joshua Sinambela yang juga menjadi saksi ahli di Polda Metro Jaya mengungkap jejak rekam pendidikan Rismond yang ternyata tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan bidang IT. Yang sekarang dia mengaku-ngaku sebagai ahli digital forensik. Waduh, ini menarik sekali teman-teman. Nanti kita simak videonya ya. Selain itu, saya juga punya video di mana Bung Firdaus Oyobo juga membeberkan sebuah fakta yang tidak kalah mengejutkannya. Dan ini datang dari Roy Suryo. Yang dimana ternyata Roy Suryo tidak hanya membawa pulang panci. Dia ternyata membawa pulang barang-barang lain. Dan ini yang sangat-sangat mengejutkan teman-teman. Makanya kalian simak video sampai selesai. Nah terakhir, kita akan membahas sebuah isu yang sangat ramai diperbincangkan mengenai Projo Budi Ari. Yang katanya mau merubah logo Projo. Mau mengganti wajah Pak Jokowi dengan logo lain. Waduh. Ini kan tentu mendapatkan respon yang sangat banyak dari para pendukung Pak Jokowi. Kira-kira seperti apa pandangan mereka ya? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Setelah dapat laporan dari anak buah gue yang udah diperiksa ya di Polda Metro Jaya terkait dengan pencurian panci dan perabotan lainnya, ternyata bukan panci aja yang dicolong sama si gemblung ini nih, keledai dungu si Roy Suryo ya. Lo mau tau gak apa yang colong? Apa tuh bang? Cotton bud sama ember bocor. Cotton bud dan ember bocor. Bisa-bisanya ember bocor. Mau diapain ember bocor, cok? Kalau cotton bud kan masih bisa digunain. Ember bocor. Apa gunanya ember bocor ini? Anjrit, ember bos. Tidak benar yang dikatakan oleh Termul bahwa ijazah Rismond palsu ya. Itu asli ya. Itu komoditas Termul aja itu. Biar beralih ke saya bukan ke Jokowi. Panik. Kita diterima oleh Pak Camat dulu tahun 98. Oh, jadi Abang KKN tahun 98. Ya. Panik. Kelurahan Kepil, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Siang. Yang Yamaguchi gimana ya Yamaguchi? Asli enggak? Dieng, Wonosobo. Di seberang sana ada Polsek Kepil. Ya, seberangnya. Dan ini dulu komoditasnya banyak kok buah duku. Bang, Ya. berarti tidak benar yang dikatakan oleh Termul bahwa ijazah Rismond palsu ya. Berarti Itu asli ya. Itu komoditas Termul aja itu. Biar beralih ke saya bukan ke Jokowi. Iya. Ayo kita ke sana dulu ya. Selamat hari Minggu Pak James. Kelurahan Kepil. Menghindar dia, Bang kabur. Mikael, Bang Rismond. Oke. Kabur dia, menghindar loh. Ya kalau mungkin ijazah UGM-nya yang S1 S2 mungkin asli, yang Yamaguchi gitu loh. Tunggu dulu. Ini Pak Janes kayaknya mau mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk seorang Rismond Jenderal. langsung kabur loh pas ditanya Oh, iya, ijazah coba. loh. Coba sampaikan dulu. Pak Lu, selamat hari Minggu ya buat kamu ya. Projo akan melakukan transformasi organisasi yang salah satunya adalah kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo nggak usah diterjemahin lugas-lugas, kalian sendiri terjemahin ya. Yang pasti begini, kami akan mendukung partai yang dipimpin oleh Presiden Prabowo. Ya, betul. Iyalah, pasti Gerindra. Nanti kita tunggu dinamika di Kongres ketiga ini. Apakah sudah Yang pasti gini, meninggalkan satu, Pak Jokowi, kita akan Projo ini? memperkuat dan mendukung agenda-agenda politik Presiden Prabowo. Yang kedua, dalam rangka itu Projo akan melakukan transformasi organisasi yang salah satunya adalah
kemungkinan merubah logo Projo yang nanti akan kita putuskan di Kongres 3 ini. Logo Projo akan kita rubah supaya tidak terkesan kultus individu. Enggak, sementara itu nanti kita lihat mekanisme persetujuan dari teman-teman Kongres. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri dalam bahasa Sanskerta, dan dalam bahasa Jawa Kawi itu artinya rakyat. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Ya. Jadi Projo itu sendiri artinya adalah negeri. Agak lain kawan satu ini ya kan. Semenjak kena pecat jadi menteri ya kan, berubah pula. Dia bilang Projo itu bukan artinya Pro Jokowi. Itu cuman awak-awak media saja yang bilang Projo itu adalah Pro Jokowi. Dibilangnya agar gampang dilafalkan. Projo itu artinya negeri dan rakyat. Sejak kapan pula Projo berubah jadi negeri dan rakyat? Sementara ya, tuh lambang kalian itu aja gambar muka Pak Jokowi. Berarti Projo itu Pro Jokowi. Sekarang kok berkhianat pula sama Pak Jokowi, menjilat pula sama Prabowo Subianto. Nggak jelas kawan satu ini. Kok bisa kok seperti ini? Seharusnya pendukung Joko Widodo itu tegak lurus bersama Bapak Jokowi. Jangan karena sekarang presidennya Prabowo lantas kau menjilat Prabowo Subianto. Ya, kau mau merapat kepada Gerindra. Kau bilang Projo itu sendiri artinya negeri dalam bahasa Sanskerta. Itu melalui halusinasi kau saja. Mana ada pula ya Projo itu negeri dalam bahasa Sanskerta. Ya kan? Hajar Bu Yohana, hajar. Aduh, stoplah jadi penjilat ya. Kalau orang yang mencintai Bapak Joko Widodo, dia akan tegak lurus bersama Jokowi. Betul, walau apapun halangannya, walau apapun tantangannya, sekalipun ya ada sesuatu di depan mata. Bukan kayak kau penjilat, bikin malu aja kau. Sekarang kau rubah pula Projo artinya ya. Jadi kaum Projo adalah kaum yang mencintai negara dan rakyatnya. Sejak kapan? Tobat, lah kalian tobat. Pak Jokowi, lain kali Pak Jokowi, ya lihat-lihat dulu Pak. Kalau orang yang mendukung Bapak itu murni dari hati apa tidak? Jangan bisa goyang kayak gini. Di mana ada sesuatu dia merapat ke situ. Contoh lah kayak kami, ya. Kami ini tidak akan goyang walau apapun yang terjadi, tetap tegak lurus bersama Joko Widodo. Betul. Wah, keren banget Bu Yohana ya. S2 dan S3-nya itu palsu 100%. Kenapa harus mengurusi ijazahnya Rismon? Satu, dia mengaku sebagai ahli, karena itu akreditasi untuk seseorang diakui adalah dari tingkat sarjananya. Dengan harapan dia memiliki nilai tambah dari tersebut. Nah, kenapa ijazahnya yang kita permasalahkan? Satu, apakah dia benar-benar ahli dengan hal ini? Ternyata dia menyalahgunakan dokumen yang dari luar negeri. Nah, sehingga orang banyak tertipu dengan hal tersebut. Dia mengambil keuntungan secara pribadi. Apalagi? Kemudian dia pernah menggunakan itu untuk pengurusan sertifikasi dosen. Berarti ada uang rakyat yang dipakai di situ. Betul, sekali. Dan yang ketiga, dia gunakan untuk saksi ahli di pengadilan. Nah, dia itu pernah menjadi saksi ahli pengadilan dan itu bersaksi palsu. Nah, kan ada konsekuensinya. Seseorang yang tidak benar-benar ahli membuat satu penipuan dalam hal dokumen. Nah, dia bersaksi dan itu di bawah sumpah. Ya kan, di bawah sumpah. Nah, kalau di bawah sumpah berarti dia sudah bersaksi palsu. Nah, Roni Teguh bisa meyakinkan kepada publik bahwa benar-benar ijazahnya Rismon Sianipar itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Sangat. Sudah dari segi ijazahnya yang S2 S3 yang dia tampilkan. Kemudian kita dengan tim itu mengirim email ke Yamaguchi. Ada balasannya. Lalu yang ketiga ada informasi bahwa dari penyidik juga sudah mendapatkan informasi tentang ijazah tersebut. Dan tadi saya tertarik untuk mengupas lagi terkait dengan latar belakang
Rismond gitu ya. Ya silakan. Rismond S1, S2-nya itu tidak ada hubungannya dengan komputer. Dia fokusnya di teknik kendali. Jadi ada konsentrasi di teknik elektro, UGM itu ada namanya teknik kendali atau controller. Dia menggunakan ilmunya, konsentrasinya dibilang itu, bukan komputer seperti saya, sistem komputer dan informatika gitu ya. Nah, kemudian S2, S3-nya di Yamaguchi, saya pastikan palsu gitu ya. Kenapa? Karena saya sendiri yang mengkonfirmasi ke Yamaguchi gitu ya, dan saya diberikan informasi bahwa ijazah itu tidak pernah dikeluarkan oleh Yamaguchi. Dan terbukti juga dari penelusuran dari rekan-rekan seperti Mas Roni Teguh terkait dengan tesis, disertasi, dengan penelitiannya sama sekali tidak dikenal gitu ya. Memang ada paten, tapi paten juga hanya penulis kesekian dan itu juga tahun sekian gitu ya, tahun 2006 dan seterusnya. Dari kita lihat sendiri ijazahnya, kita sudah bandingkan sendiri gitu ya, bahwa itu tidak menggambarkan bahwa itu ijazah asli. Dan dia masih berkomentar bahwa dia lulus dari sana. Nah ini yang harus kita luruskan gitu ya, bahwa nggak ada bukti bahwa dia lulus dari Yamaguchi. Ya, kita mengakui dia pernah mungkin mendapatkan beasiswa dan 3 tahun itu mentok gitu ya, tetapi dia tidak menyelesaikan. Tidak ada bukti bahwa dia menyelesaikan. Ya, terbukti ijazahnya tidak setarakan gitu ya. Kemudian, nah yang menjadi permasalahan. Iya benar, tidak disetarakan itu. Iya, tidak disetarakan itu, Pak. Bisa, harus ada keputusan hukum yang secara politik itu. Dan kalau kemudian angket itu namanya fitnah, bahwa dia korupsi, maka itu akan diangkat dan dimajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi jangan bilang fitnah, kalau MK memutuskan, maka akan bisa itu. Kalau ada dasar hukum untuk melakukan sidang pemberhentian presiden dan wakil presiden. You understand what I mean? I don't know. Gak ada itu. Kalau nggak ada keputusan hukum nggak bisa. Satu. Saya tahu poin yang ingin disampaikan penting, tapi ketika dua-duanya tadi berbicara tidak ada satupun yang kemudian bisa kita simak dengan lengkap. Kalau tidak ada keputusan hukum, maka proses politik dan proses MK itu nggak akan ada keputusan hukum. Sebentar. Dasarnya adalah inkrah putusan hukum. Baik, Bang David sebentar, Mas Roy sebentar. Nggak bisa bohong-bohong. Bang Refli singkat saja. Nuduh fitnah, nggak bisa. DPR MK nggak ada berdasarkan fitnah. Seperti Roy Suryo, nggak bisa itu. DPR nggak sekecil itu. Dia kasih kesempatan. Semua warga negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Prosesnya sama. Tetapi ada 2 warga negara yang diperlakukan secara istimewa, yaitu presiden dan wakil presiden. Makanya susah. Dia melakukan tindak pidana berat, korupsi dan lain sebagainya, dia tidak diproses di pengadilan biasa, tapi diproses secara politik di DPR. Lalu kalau DPR terbukti, DPR akan menyatakan pendapat. Lalu di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi balik ke DPR, kemudian ke MPR. Jadi tidak ada yang MK bekerja berdasarkan acuan apa, Bung? Tidak ada pengadilan negeri. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Saya tanya dulu. MK bekerja berdasarkan acuan apa? Coba. MK menguji pendapat DPR berdasarkan konstitusi. Anda dengarkan dulu. MK menguji pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden sudah melakukan pelanggaran hukum berat. Berdasarkan putusan pengadilan. Nggak bisa fitnah kalau itu. Kalau nggak ngerti. Jadi kalau keputusan Subhan diokekan, kita setuju. Anda pulang ke Hasanuddin, tanya Profesor Tata Negara Anda. Pak, ini rekamannya yang saya sampaikan ini benar atau tidak? Nggak usah lah bawa kampus. Refli Harun. Udahlah. Hasanuddin itu punya integritas yang besar. Kalau ada yang melakukan penodaan kepada Unhas, pasti akan kena pecat. Saya S2 kayak Anda. Seperti ini problem gagal yang namanya impeachment proses itu. Dia cuma mau ribut doang. Nggak paham dia. Nggak bisa itu. Kalau nggak ada ketukang palu, nggak bisa, Bung. Baik, kita beralih ya. Waduh, Refli Harun. Ngatain orang cuma mau ribut, cuma mau bikin berisik. Tapi dia sendiri kerjanya apa, teman-teman? Menyebarkan omon-omon dengan podcast-podcastnya. Memaksakan kehendak untuk memaksulkan Gibran, memaksakan kehendak untuk menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu, Gibran tidak punya ijazah. Aduh, ngaca hoi. Ini gerombolan ini kok susah susah introspeksi diri ya, susah melihat kesalahan-kesalahan sendiri ya, susah melihat. Ataukah mungkin mereka nggak ada cermin? Coba kita belikan cermin kali ya buat mereka ini, biar mereka bisa bercermin, bisa berkaca, melihat ke diri sendiri. Jangan melihat ke orang lain terus, jangan melihat kesalahan-kesalahan orang lain terus. Tapi dari semua itu yang sangat menarik adalah Projo. Waduh, katanya bukan Pro Jokowi. Katanya kepanjangannya bukan Pro Jokowi. Kalau bukan Pro Jokowi, kenapa logonya muka Pak Jokowi gitu ya kan? Aduh, ini menarik ini. Karena katanya Projo sudah mau bertransformasi, sudah mau mengganti logo, bukan lagi mukanya Pak Jokowi, dan ketua Projo mau masuk Gerindra.
Ya ini kan sudah apa ya, mungkin sudah berseberangan dengan langkah Pak Jokowi. Pak Jokowi kan sudah berkomitmen untuk membesarkan PSI. Ya kenapa Projo masuk Gerindra? Tapi ya walaupun seperti itu hak politik seseorang. Kita tidak bisa larang, kita tidak bisa membatasi orang. Cuman ini persoalan, ya Anda itu kan selama kurang lebih 10 tahun mungkin mendapatkan keuntungan dengan memajang foto Pak Jokowi di sana, menggunakan nama besar Pak Jokowi di sana. Ya rasa terima kasihnya di mana gitu. Presiden Prabowo saja itu sangat tahu, sangat mengerti cara berterima kasih kepada orang yang sudah membantu dia mengembalikan harkat dan martabat beliau, membantu beliau untuk menjadi presiden. Ya Projo entah seperti apa teman-teman. Saya nggak tahu seperti apa pendapat dan pandangan kalian mengenai Projo. Ya kalau saya pribadi sih balik lagi itu hak politik seseorang, itu hak konstitusional seseorang. Tapi ya bagus juga sih kalau kita pandai berterima kasih gitu. Kenapa tidak ke PSI sesuai dengan langkah yang diambil oleh Pak Jokowi? Kenapa harus masuk ke Gerindra? Ya ini kan yang menjadi pertanyaan banyak orang. Apalagi Budiari ini kan selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Bahkan ya ketika ada kasus-kasus yang menerpa Budiari, itu Pak Jokowi bakal keseret-seret juga kemarin. Ya saya nggak tahu teman-teman, saya juga agak bingung nih dengan langkah-langkah Projo. Tapi gimana menurut kalian? Saya sih ya biarin aja lah. Masih banyak relawan-relawan Pak Jokowi lainnya yang selalu setia membersamai beliau, yang selalu setia mendampingi Pak Jokowi. Ya itulah mungkin ya dinamika politik di negeri ini, di mana ada kesempatan dan peluang, disitulah kita berlabuh. Tapi ya nantilah kita lihat apakah juga Gerindra akan seterbuka lebar itu menerima Budiari. Tapi ya sepertinya sih akan diterima karena kemarin di Kongres Projo saya lihat ada Pak Sufmi Dasko, ketua harian dari Partai Gerindra. Dan ketika kongresnya PSI juga kan sempat ditanyain tuh Budiari sama Pak Prabowo, mau masuk PSI apa Gerindra? Nah mungkin itu sebuah tawaran juga menurut dari Budiari. Makanya dia memilih Partai Gerindra. Ya oke lah teman-teman, kita doakan saja ya Budiari setiap langkah politiknya bisa memberikan mungkin sumbangsi positif bagi bangsa ini. Ya kita tidak usah mensumpah serapai orang, kita nggak usah mencap orang seperti apa, ya biarkanlah dia berselancar di atas pemikiran dan juga idealismenya masing-masing. Yang penting kita selalu setia bersama dengan Pak Jokowi dan juga Mas Wapres Gibran serta Pak Prabowo Subianto. Ya walaupun kita tidak di Gerindra, bukan di barisan relawan Pak Prabowo, kita ada di barisan relawan Pak Jokowi yang selalu mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Ya mungkin simpelnya seperti itu teman-teman. Dan tadi Rismon sudah menolak ketika ditanya soal ijazahnya yang dari Yamaguchi. Dan tadi Bung Roni Teguh sempat mengatakan bahwa Rismon menggunakan ijazah Yamaguchi-nya untuk masuk jadi dosen, mendapatkan gaji dari negara, menjadi saksi ahli, dan ini kan ya sebuah tindakan ilegal karena ijazahnya diragukan, diduga palsu, tapi dia menggunakannya untuk hal-hal legal di Indonesia. Ini yang mungkin akan dilaporkan oleh Andi Aswan dan kawan-kawan. Dan kemarin Rismon kalau nggak salah sempat ingin melaporkan Mosato Irjan karena bukan omongan tapi thumbnail YouTube-nya Irjan itu mengatakan bahwa Rismon itu kalau nggak salah nulis boti atau apa gitu. Nah itu dipermasalahkan Rismon dan akan dilaporkan. Tapi Irjan Mosato juga tidak kalah teman-teman. Beliau langsung mengskakmat Rismon ketika ada chat pribadi, dan itu sudah saya lihat. Oke lah, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.